Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Matematika di sini. Dan kita akan belajar untuk di part 2, membahas dua soal ya, biar tidak terlalu jenuh dan biar tidak terlalu membosankan dalam mereview materi yang dipelajari di semester kita. Nah, kali ini adalah kita langsung aja. Kali ini adalah soal nomor 3 ya. Oke. Nah, di soal nomor 3 ini kita baca dulu soalnya. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyaknya botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah, nah ini. Oke, kita bahas. Kalau ada soal seperti ini berupa perbandingan, itu saya biasanya akan menjawabnya adalah dengan membuat kolom-kolom dulu. Biasanya, membuat kolom-kolom dulu. Misalkan di sini adalah kolom botol, gitu kan? Di sini, di sini adalah kolom botol, di sini adalah kolom waktu, misalkan gitu ya. Oke, dan botol baru diisi yang diketahuinya, memasang untuk botol untuk 14 botol. Nah, ini 14, gitu kan? Waktu 84 detik. Oke, 84 detik, gitu kan? Lalu ditanyakan banyaknya botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Wah, ini banyaknya botol, berarti yang ditanyakan botol. B, nah sebutkan aja itu ada B. Nah, ini yang diketahui yang dapat tutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Wah, yang diketahuinya adalah 2 menit. Wah, 2 menit itu berarti rubah dulu kesatuan yang sama menjadi, kita tahu bahwa 1 menit adalah 60 detik. Berarti 2 menit itu adalah 120 detik, gitu kan? Oke, harus satuan yang sama. Kalau menit menit semua, kalau detik detik semua, gitu kan? Oke, lalu setelah ini bagaimana? Setelah ini kita harus lihat dulu. Nah, kita baca dulu dengan logika, gitu kan? Untuk membedakan yang jawab ini apakah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, gitu kan? Kita lihat cara mengetahui mana perbandingan senilai dan mana perbandingan berbalik nilai. Coba 84 detik saja menghasilkan 14 botol, gitu kan? Nah, ini kalau 120 detik, ini berapapun ini B, kira-kira lebih besar dari 14 atau lebih kecil. 84 detik aja 14 botol, berarti 120 detik pasti lebih besar dari 14, lebih banyak, gitu kan? Lebih banyak dari 14, gitu kan? Lebih banyak dari 84 detik, kan, gitu kan? Nah, yang lebih banyak itu ditandai dengan ditunjuk oleh panah. B karena lebih banyak dari 14, maka B ditunjuk oleh panah, gitu kan? Dan ini 120 itu kan lebih besar dari 84 ya. Nah, 120 detik itu lebih besar dari 84. Tunjuk juga yang lebih besar oleh panah. Maka diperolehlah dua panah yang sejajar. Gitu. Itulah yang disebut perbandingan senilai. Berarti kita putuskan perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Gitu kan? Oke, perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Gitu kan? Kalau perbandingan senilai, maka untuk mencari B, cara menjawabnya seperti ini. Jika yang ditulis duluan adalah B di atas, B per 14, gitu kan, maka ini akan sama nilainya dengan, karena B yang di atas, maka sejajar. Berarti yang ini juga yang di atas. Bukan 84, bukan. Berarti yang ini, karena sejajar, karena senilai. Berarti 120. Gitu kan, yang dipakainya 120 ya, bukan 84. Karena harus satu yang sama. Per 84. Gitu. Ini kenapa kita harus menentukan dulu arah panah untuk menentukan apa perbandingan senilai atau tidaknya? Karena kita bisa juga dengan sembarang seperti ini. 14 per B sama dengan, nah karena di atasnya 14 maka sejajar, berarti 84 yang di atas per 120. Nah, ini akan sama nilainya nanti. Ini juga bisa gitu, boleh gitu kan. Kita pakai yang ini aja ya, oke. Kita setelah itu bagaimana? Kali silang untuk menentukan B-nya, kali silang. Nah, artinya adalah B, lihat membidiknya 84. Berarti di sini pembahasannya adalah B kali 84 sama dengan, gitu
kan? Lihat, 14 membidiknya 120, berarti 14 ini dikali 120, gitu kan? Maka B sama dengan 14 kali 120 dibagi 84. Nah, kalau saya daripada mengalihkan, lebih baik menyederhanakan. Itu lebih cepat. Menyederhanakan itu lebih cepat daripada mengalihkan. Nah, kita buktikan ya. Oke. Di sini 14 itu kan genap nih, 84 dibagi 2 lah. Berapa hasilnya? 7, gitu kan? 84 dibagi 2. Hasilnya adalah 42. Nah, seperti itu kan? Oke, ya tulis di sini B berarti sama dengan jadinya yang tidak tercoret, tulis yang tidak tercoret 7 kali 120 per 42, kan gitu ya. Oke, berikutnya kita sederhanakan lagi nih, masih bisa nih. Kita sederhanakan lagi nih, 7 dibagi 7 1, 42 dibagi 7 6, kan gitu ya. Oke, berikutnya kita tulis yang tidak tercoret biar detil. Saya sengaja biar detil, nanti ke depannya tidak akan seperti ini lagi mungkin. Cuma ini hanya sekedar wawasan bagaimana menyederhanakan. Berarti 1 kali 120 dibagi 6, seperti itu. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa. 12 dibagi 6 berapa? Ya kan 2 kan? Ya kan? Yang tidak dicoret tulis. Berarti B sama dengan 1 kali, ada 2 di sini. Nah, 20. Tadi gitu ya. Sama dengan 1 kali 20 berarti sama dengan 20. 20 apa ini? 20 botol yang saya ada dalam botol. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 20 botol. Berarti ini jawabannya. Itu adalah mengenai soal perbandingan, gitu kan? Oke, kita satu soal lagi karena memang kita targetnya adalah setiap pertemuan, setiap part adalah 2 ya, biar tidak terlalu pusing. Nanti oke, saya hapus kembali yang ini dan kita akan bahas untuk nomor 4, untuk nomor 4 ya. Oke. Ya, kita ke nomor 4. Nah, di sini ada nomor 4 nih. Yang ditanyakan adalah di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3/8. 3/8. Siapakah yang bersenilai dengan 3/8 ini? Oke. Lihat poin A. Poin A itu adalah 18 cm berbanding 4,5 desimeter. Dan ini kita harus tahu. Dalam menentukan perbandingan itu harus satuannya sama. Nah, kita lihat tangga ukuran. Nah, ini tangga ukurannya nih. Oke, masih ingatkah tangga ukurannya? Ini kilometer, ini hektometer, ini dekameter, ini meter, ini desimeter, ini sentimeter, ini milimeter. Gitu kan? Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat karena poin A itu harus ada perubahan satuan panjang, gitu kan. Yang satu 8 poin A nih. Yang satu 18 cm. Nah, yang satu berbanding 4,5 desimeter. Nah, yang 4,5 ini, yang ini harus diubah kemana? Ke sentimeter lah, ubahnya. Oke, satuannya apa? Desimeter. Desimeter itu ada di sini, gitu kan? Diubah ke senti, berarti menuju ke bawah ini, gitu kan, ke senti. Berapa tangga? Hanya 1 tangga, gitu kan? Kalau 1 tangga berarti dikali, kalau 1 tangga berarti dikali 10, kali 10. Karena satuan panjang. Maka di sini berarti kita bisa ubah menjadi 18 berbanding dikali 10, 45, gitu kan. Jadi 18 berbanding 45. Nah, saya lebih cenderung seperti ini, 18 berbanding 45. Ini jika dibagi 9 adalah 2, dibagi 9 adalah 5. Ini 2/5 ini, 2/5 artinya 2 berbanding 5.
Apakah sama dengan yang ini? Oh tidak, berarti yang A salah, gitu kan, gitu ya. Sekarang yang B. Yang B kebetulan sudah ada jamnya, udah satuannya sama ya, tidak ada perubahan lagi. Berarti yang B. Kita lihat yang B. Oke, kita lihat yang B ini. Apakah dia jawabannya 1/4 berbanding? Ini berbanding, ini bukan sama dengan ini. Ini berbanding ini. Ya. 2, sorry, bukan sama dengan itu, salah soal. 2 berbanding 3. Bagi itu, perbandingan itu sebenarnya bagi. Kalau diubah menjadi bagi, akhirnya akan menjadi satu. Kalau kita ubah 1/4 per 2/3, maka ini akan menjadi 1/4 kali suatu bilangan. Kalau suatu bilangan kalau dibagi dengan bilangan pecahan, maka itu sama dengan dikali, ya kan? Dikali, tapi dibalik itu sama nilainya seperti itu. Maka hasilnya adalah 1 kali 3, 4 kali 2, 8. Dari sini kayaknya poin B, karena jawabannya sudah sama ya. Ini 3/8 dan ini juga sama, 3/8. Berarti ini kan 3/8. Oke, samanya seperti itu. Oke, itu aja di part 2 ini. Saksikan terus untuk pembahasan di soal nomor 5 dan 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.